monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the weasel. Shalom adik-adik sekolah minggu. Loh, Kak, kok adik-adik sekolah minggunya nggak ada? Iya ya, pada kemana ya? Kok adanya tembok, Kak? Coba kita cari, Kak, siapa tahu ngumpet. Oh, ternyata adik sekolah minggunya ada di depan, Kakak. Kita salah posisi. Iya, gimana kok kita ulang lagi ya sama adik-adik sekolah minggu? Ayo, Kak. Yang di mana? Oke. Iya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Wah, adik-adik sekolah minggu makin ganteng dan cantik aja nih, Kakak lihat. Ya dong kakak, kan kami mau ketemu dengan kakak-kakak sekolah minggu. Oke deh kalau begitu. Adik-adik sekolah minggu di rumah, apa kabarnya nih? Luar biasa kakak, yes. Iya pastinya baik dong, Kak, karena Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Ya, untuk itu kita akan angkat lagu pujian. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian dari buku ini sekolah minggu nomor 25. Kita bersukaria. Dan siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya tinggalkan kita. Mari kita bersukaria. Adik-adik sekolah minggu, kita akan bersaat teduh. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa saat teduh di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kakak kenapa sedih? Aku sedih, Kak, soalnya hampir setahun lebih ini kan jarang ketemu sama adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu kira-kira masih sayang sama kita nggak ya, Kak? Aku kangen, Kak, sama adik-adik sekolah minggu di rumah. Oh ya, tapi kakak berdiri aja dulu ya. Nah, adik-adik sekolah minggu sedih nggak? Udah lama loh kita nggak bertatap muka. Tapi jangan khawatir, kita kan akan tetap hadir di tengah-tengah adik sekolah minggu. Sama seperti kita kakak, walaupun kita tidak ketemu, tapi kita sayang sama adik-adik sekolah minggu dimanapun adik-adik berada. Sama seperti lagunya apa sih kak? Ayo kita pernah deh dinyanyikan di sekolah minggu. Apa tuh kak ya? Oh, berarti guru-guru sekolah minggu sayang kepada adik-adik sekolah minggu sama seperti Tuhan Yesus sayang pada kita semua, Kak. Iya, dimanapun kita berada, kita sayang adik-adik sekolah minggu seperti Tuhan Yesus sayang padaku. Yuk kita nyanyi bersama-sama yuk. Iya, ada lagunya ya kayak. Iya, itu dia. Makanya kakak mengajak Pasti adik-adik sekolah adik-adik di minggu. rumah tahu Kak lagunya apa. Iya, kakak ajak lagi yuk adik-adik sekolah minggu untuk nyanyi lagu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah,
kita bangkit berdiri, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskanlah Tuhanku kehausanku. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita untuk hari Minggu ini adalah hukum Taurat yang ke-6 dan artinya, anak-anak di rumah ikutin hukum Taurat kita. Hukum Taurat yang ke-6 demikian bunyinya. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita sama-sama berdoa untuk memohon kekuatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik di rumah, mari kita angkat lagu pujian kita dari buku yang di Sekolah Minggu nomor 89, Hosi Pangoluau. Adik-adik di rumah, kita adalah orang berdosa. Adik-adik juga berdosa kepada orang tua, kepada abang, adik. Mari kita menundukkan kepala kita untuk memohon ampun segala dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan untuk hari Minggu ini untuk adik-adik sekalian di rumah diambil kitab Tawarik 16 ayat yang ke-24. Kita sama-sama membacanya. Adik-adik buka Alkitabnya di rumah dan baca di rumah
Inang mau baca dari sini. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sekali lagi, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Demikian ayat hafalan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, jangan lupa dihafal ayat hafalannya ya. Di saat kita sedih, takut, ingatlah Tuhan adalah pelindungku. Kita akan bernyanyi dari lagu buku ND Sekolah Minggu nomor 41 di Badai Topan Dunia. Adik-adik di rumah, kita kembali bangkit berdiri. Mari kita mengakui iman percaya kita kepada Allah, Putra, dan Roh Kudus. Kita sama-sama mengucapkannya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat lagu pujian yuk. Kudu ingin dengar cerita.
Anak-anak kami di rumah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, anak-anak boleh mengambil Alkitabnya, mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan minggu ini yang diambil dari kitab Matius pasal 28, dimulai dari ayat 16 sampai dengan 20. Kitab Matius 28 dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 20. Nah, sudah siap belum? Kalau sudah siap Alkitabnya, nah sekarang Amang mau ngajak siapkan hati dan pikirannya. Karena apa? Karena kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Yuk, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu buat kami anak-anak guru sekolah minggu. Begitu juga orang tua kami Tuhan, yang boleh Engkau berikan kesehatan. Sampai saat ini kami Tuhan boleh memuji dan memuliakan Engkau melalui kebaktian sekolah minggu ini. Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menemani kami untuk supaya kami dapat mengerti dan bisa melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan kesalahan kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu. Di dalam nama Kristus Tuhan kami yang baik, kami berdoa. Amin. Yuk kita buka Alkitab kita. Ikutin ya, Amang membacakan ayat firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tadi nats firman Tuhan dikatakan Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ketika Yesus, waktu Jumat Agung, Yesus sudah meninggal, mati di kayu salib, dikubur, dan di hari Paskah, Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia bangkit, hidup kembali di hari Paskah. Dan ketika dia sudah hidup kembali, dia menampakkan dirinya kepada ke-11 murid Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu ada yang masih ragu-ragu kepada Tuhan Yesus. Kenapa tahu? Yesus itu mengetahui bahwa murid-murid yang ke-11 itu ada yang di antara mereka yang ragu-ragu.
Karena apa? Karena adik-adik mau tahu? Karena Tuhan Yesus Dia berkuasa di sorga dan berkuasa di bumi. Makanya apapun yang adik-adik lakukan, ya, apapun yang adik-adik perbuat di dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus itu melihat. Nih, adik-adik yang serius mendengarkan cerita firman Tuhan atau yang tidak serius, Tuhan Yesus tahu. Makanya hati-hati kalau mendengarkan firman Tuhan, harus sungguh-sungguh, lipat tangan, lipat kakinya, ya, baru konsentrasi melihat ke depan. Biar supaya apa? Biar supaya cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang, adik-adik mengerti. Nah, apa yang diketahui Tuhan Yesus lagi dari kita, dari adik-adik? Banyak. Adik-adik yang nakal, Tuhan Yesus tahu. Adik-adik yang bandel, Tuhan Yesus tahu. Yang melawan orang tua pun Tuhan Yesus tahu. Yang mau mencuri, Tuhan Yesus tahu. Ayo, hati-hati. Siapa yang mau mencuri? Tunjuk tangan dulu. Ayo yang jujur. Nah, kalau anak yang jujur, Tuhan Yesus pasti akan baik kepada dia. Walaupun kita berbuat dosa dan Tuhan Yesus tahu, tapi Tuhan Yesus selalu menyayangi kita. Tuhan Yesus selalu menyayangi kita, siapapun itu. Makanya kalau benar-benar kita sayang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, mau mengikut Yesus, kita harus benar-benar menjadi anak baik, ya. Karena apapun yang di pikiran kita, apapun yang kita perbuat, Tuhan Yesus itu pasti tahu. Nah, apa sih yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita? Apa sih yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Dikatakan Tuhan Yesus, "Hai murid-muridku, beritakanlah Injil. Bersaksilah." Ya, bersaksi sama dengan memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Loh, Mang, kami kan masih kecil. Bagaimana kami mau memberitakan Injil? Bagaimana kami mau bersaksi? Nah, Amang mau kasih tahu bagaimana anak-anak sekolah minggu yang sehari-harinya bersaksi dan memberitakan Injil di dalam kehidupan sehari-harinya. Amang akan kasih tahu. Yang pertama, anak-anak sekolah minggu yang memberitakan Injil atau memberitakan firman Tuhan, yang bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah satu, sikap mengasihi. Nah, kalau kita saling mengasihi, ya, sayang sama orang tua, sayang sama kakak, sayang sama adik, keluarga, baik sama tetangga, ibu guru, ya, sama guru-guru sekolah minggu, itu sama dengan kita sudah memberitakan firman Tuhan. Itu sama dengan kita sudah bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Apalagi yang kedua, kita harus bisa memaafkan, mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Yang berbuat salah kepada kita, contoh, kalau si Jonathan nakal, sering nonjokin, sering nyubitin, kita harus bisa memaafkan, ya, jangan kita lawan. Karena apa?
Kalau kita benar-benar murid Tuhan Yesus dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus bisa mengampuni, kita maafkan teman kita yang bersalah kepada kita. Itu. Nah, apalagi? Yang ketiga, saling mendoakan. Amang mau tanya nih, siapa yang pernah mendoakan teman-temannya? Ayo, atau siapa yang pernah mendoakan orang tuanya, kakak-kakaknya, adiknya, keluarganya, atau mendoakan guru-guru sekolah minggunya? Ayo tunjuk tangan. Baik, harus begitu. Kalau kita percaya sama Yesus dan kita mau memberitakan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan kepada orang lain melalui tingkah laku kita, kita harus mau saling mendoakan teman, saudara, ya, guru-guru sekolah minggu, mendoakan amang pendeta, inang bibel pro, mendoakan cintua, pokoknya semua yang kita sayangin. Bukan hanya yang kita sayangin, yang berbuat salah tadi, teman-teman kita yang nakal pun kita harus doakan. Biar supaya dia mau berubah. Baru apalagi? Sikap yang anak sekolah minggu yang bisa memberitakan firman Tuhan melalui sikapnya, yaitu sikap sopan santun. Sikap sopan santun itu gimana sih emangnya? Kalau berbicara harus sopan. Kalau ada orang tua harus sopan. Jangan berbicara ngomongnya kebun binatang terus. Itu tidak boleh. Itu berarti anak-anak, adik-adik tidak sopan. Bilang-bilang, dikit-dikit bilang kebun binatang. Itu tidak sopan. Melawan orang tua itu tidak sopan, ya. Susah disuruh itu tidak sopan. Makanya adik-adik harus bisa sopan santun kepada teman-teman, saudara, kakak, adik, guru sekolah minggu, ya, tulang opung, semua yang kita cintai kita harus sopan. Itu. Baru apa lagi? Bersikap ramah. Bersikap ramah itu gimana sih, Mang? Nih, kalau datang temen ya, datang ke rumah. Ayo, datangnya. Ayo masuk ke rumah yuk. Ya, kita masuk ke rumah, main di rumah aku aja yuk. Itu namanya sikap ramah. Kita main aja di rumah daripada kita main nanti di jalanan. Lebih baik di rumah saya aja, main yuk. Itu namanya sikap ramah. Ya, suka menegur orang tua, tulang, opung. Itu namanya orang yang ramah. Mau menegur, memanggil dengan sopan. Itu yang bersikap ramah. Apalagi sikap yang perlu kita perbuat di dalam kehidupan kita, suka menolong. Suka menolong gimana emangnya? Suka menolong itu contohnya kalau teman kita, ya, teman kita butuh pertolongan kita, contoh kalau di sekolah minggu, dia lupa membawa pulpen atau pensil. Kita harus siap menolong, meminjamkan pulpen kita kepada teman kita. Biar supaya teman kita itu bisa sama-sama belajar dengan kita. Itu yang suka menolong. Baru satu lagi, orang yang suka menolong itu tidak pelit. Punya duit, jajan sendiri, makan sendiri, nggak mau bareng sama temen-temennya, nggak mau berbagi dengan temennya. Itu namanya orang yang tidak suka menolong. Itu harus dihindari
Sifat-sifat yang begitu, perilaku yang begitu harus kita hindari. Apalagi adik-adik yang perlu kita, sikap yang perlu kita jalani dalam kehidupan kita, yaitu rajin belajar. Orang yang rajin belajar berarti orang yang mau pintar. Orang baik itu dia pasti mau menjadi orang pintar. Kalau orang jahat, dia nggak bakalan mau menjadi orang pintar. Karena apa? Dia orangnya mau pengennya main, suka mau goda-godain temennya, suka jahat sama temennya. Jadi dia boro-boro mau belajar. Dia orangnya pengennya nyusahin orang aja, nyusahin orang. Pokoknya kalau orangnya belajar di sekolah, dia digodain, itu orang yang nggak suka belajar. Tetapi kalau orang pintar, orang yang suka belajar, itu namanya orang yang mau pintar dan orang ciri khas orang baik. Nih, makanya kalau adik-adik di sekolah, kalau ada menjumpai teman kita yang suka bercanda, suka menggodain kita ketika kita belajar, kita nasehatin, jangan gitu dong, ayo belajar aja yuk. Kan kata Tuhan Yesus, kita harus rajin belajar. Kalau lagi belajar ya belajar, kalau lagi main-main, kita harus bisa ngomong sama teman kita begitu. Ya. Baru yang berikutnya yang terakhir, apa yang harus kita lakonin? Kalau kita benar-benar cinta sama Tuhan Yesus, dan kalau kita benar-benar mau menceritakan firman Tuhan kepada orang lain melalui sikap dan perilaku kita, yang terakhir adalah taat kepada orang tua. Jadi kalau nggak taat sama orang tua itu namanya anak nakal. Kalau anak nakal itu berarti dia tidak mencintai Tuhan Yesus. Adik mau tahu nggak bahwa orang tua itu adalah gambaran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dari orang tua kita menerima satu berkat ya. Kalau kita lapar dikasih makan sama orang tua. Kalau kita sakit, orang tua ngobatin kita. Kalau kita mau sekolah, orang tua menyekolahkan kita. Kalau kita mau mandi, yang belum bisa mandi, dimandiin orang tua. Berarti orang tua itu harus dihormati, nggak boleh dilawan. Kalau orang yang mau melawan orang tuanya, berarti dia tidak taat kepada Tuhan Yesus. Memang kalau orang nggak taat kepada Tuhan Yesus, kemana nanti ya? Ke neraka nanti itu. Masukkan ke neraka. Kalau orang-orang jahat, dia akan dimasukkan ke neraka. Makanya firman Tuhan atau cerita firman Tuhan hari ini mau berpesan kepada anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, ya, anak-anak sekolah minggu, melalui firman Tuhan ini, melalui cerita firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mau berpesan. Barang siapa yang cinta kepada orang tuanya, hormat kepada orang tuanya, saling mengasihi, mau memaafkan, saling mendoakan, sopan santun, ramah tamah, suka menolong, rajin belajar, Tuhan mau kasih hadiah buat adik-adik semua. Apa hadiahnya? Tuhan Yesus akan menjagai kalian semua. Itu hadiah dari Tuhan Yesus. Kalau kita mau taat dan bersikap baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo, siapa yang mau berubah? Siapa yang mau jadi anak baik? Tunjuk tangan. Wah, bagus semua tunjuk tangan. Itu kita harus menjadi anak baik supaya melalui kebaikan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu bermain, bersekolah, ya, baik itu tinggal di rumah, kita harus bersikap baik.
Kalau kita sudah bersikap baik, tidak jahat, berarti kita sudah mencintai Tuhan Yesus. Berarti kita sudah memberitakan firman Tuhan melalui sikap kita, melalui tingkah laku kita. Kalau kita orang baik, jadi kalau orang baik kan disenangin orang kan, bener nggak? Iya, disenengin. Tapi kalau orang jahat disenengin nggak? Enggak. Untuk itu adik-adik, biar supaya menjadi anak yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, biar adik-adik diberkati Tuhan Yesus yang baik. Ayo, sekarang Amang mau tanya, siapa yang mau jadi anak baik? Yang mau diberkati Tuhan Yesus? Ya, bagus. 2 jempol, Amang bikin 2 jempol buat adik-adik yang mau berubah dan mau menjadi anak baik. Biarlah Tuhan menyertai, menjaga adik-adik menjadi anak pintar. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita, menjaga kita. Dan sekali lagi Amang mau katakan bahwa Tuhan Yesus punya kuasa di sorga dan punya kuasa di bumi. Jadi apapun bisa dia lakoni. Apapun yang kita minta Tuhan akan kasih. Apapun yang kita perbuat Tuhan tahu. Ya, baik buruknya Tuhan pasti mengetahui apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Makanya hati-hati ya, yang orang jahat berubah ya. Ya, jangan jahat lagi. Yang baik tambah baik. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pengajaran-Mu melalui cerita firman Tuhan, bahwa Tuhan tahu apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan selalu mengajari kami, biar supaya kami dapat menjadi anak yang baik, supaya kami dapat menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menghormati orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati kami, berkati orang tua kami Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati Amang pendeta kami, Inang Bibil Pro, berkati Parhalado semuanya Tuhan, biar supaya mereka dijauhkan dari mara bahaya. Berkati kami Tuhan, jadikanlah kami menjadi anak yang pintar, yang mau dengar-dengaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami yang kami lakukan terhadap teman-teman kami, kepada orang tua kami, begitu juga kepada orang lain yang selalu kami sakiti. Ampuni kami Tuhan, supaya kami boleh berdoa, supaya kami boleh menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Jangan lupa persembahannya masukkan ke dalam celengan ya. Kita akan bernyanyi lagi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 65. Bawa persembahanmu. Adik-adik kami sekalian, kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita kepada Tuhan
Untuk itu mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengarungi kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.